Feng Shui tanah bekas kebakaran. Peristiwa kebakaran meninggalkan jejak energi yang signifikan pada sebuah lahan. Dalam Feng Shui, ini sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elemen, terutama dominasi elemen api yang bersifat merusak. Penting untuk melakukan pembersihan dan penyeimbangan energi sebelum membangun atau menempati kembali lahan tersebut. 1. Pembersihan tanah secara fisik dan energi. Pembersihan fisik menyeluruh. Pastikan semua sisa-sisa kebakaran, puing-puing, dan material yang terbakar diangkat sepenuhnya dari lahan. Tanah harus benar-benar bersih dari kontaminasi. Penggantian lapisan tanah atas. Beberapa praktisi Feng Shui menyarankan untuk mengangkat lapisan tanah atas sedalam sekitar 1 meter dan menggantinya dengan tanah baru dari lokasi yang memiliki energi baik Qi positif. Ini bertujuan untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin masih menempel pada tanah. Ritual pembersihan energi. Lakukan ritual pembersihan energi sesuai kepercayaan Anda, seperti membakar saiki, palo santo, atau menggunakan kapur barus untuk membersihkan aura negatif. Drone atau meditasi di lokasi juga dapat membantu. 2. Penyeimbangan elemen. Kebakaran adalah dominasi elemen api. Untuk menyeimbangkan kembali, Anda perlu memperkenalkan elemen-elemen yang dapat mengendalikan atau melemahkan api, yaitu air dan tanah. Elemen air. Fitur air. Pertimbangkan untuk menempatkan fitur air seperti kolam kecil, air mancur, atau akuarium di area yang sesuai, misalnya di bagian utara properti untuk karir, atau tenggara untuk kekayaan, sesuai bagua. Pastikan air mengalir dengan tenang dan bersih. Warna biru hitam. Gunakan warna biru atau hitam dalam desain lanskap atau eksterior bangunan, misalnya pada pagar, pot tanaman untuk merepresentasikan elemen air, elemen tanah, tanaman hias, tanam banyak tanaman hijau yang subur. Tanaman merepresentasikan elemen kayu yang menghabiskan api dan juga membantu menstabilkan energi. Pilih tanaman yang sehat dan tumbuh dengan baik. Batu dan kristal. Tempatkan batu-batuan alami atau kristal seperti kuarsa, ametes di area tertentu untuk memperkuat elemen tanah dan menyerap energi negatif. Warna coklat kuning tanah. Gunakan nuansa coklat atau kuning tanah dalam material bangunan atau lanskap untuk memperkuat elemen tanah. 3. Waktu dan kesabaran. Biarkan tanah beristirahat. Setelah pembersihan, ada baiknya membiarkan tanah beristirahat selama beberapa waktu, beberapa bulan hingga setahun sebelum memulai pembangunan. Ini memberikan kesempatan bagi energi alami tanah untuk pulih dan menyeimbangkan diri. Observasi. Perhatikan bagaimana energi di lahan terasa setelah pembersihan. Apakah ada perubahan yang positif? 4. Desain bangunan dan tata letak bentuk bangunan. Hindari bentuk-bentuk yang terlalu tajam atau tidak beraturan yang dapat menciptakan panah beracun. CHI. Bentuk persegi atau persegi panjang seringkali lebih disukai dalam Feng Shui. Pintu utama. Pastikan pintu utama menghadap ke arah yang baik sesuai dengan kua pribadi penghuni dan tidak langsung berhadapan dengan elemen negatif, misalnya tiang listrik. Jalan lurus, sirkulasi Qi, desain tata letak bangunan, dan lanskap untuk memastikan aliran Qi yang lancar dan harmonis di seluruh properti. Hindari area yang stagnan atau terhalang. 5. Konsultasi dengan ahli Feng Shui untuk kasus tanah bekas kebakaran. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli Feng Shui profesional. Mereka dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang energi spesifik di lokasi tersebut, mempertimbangkan arah mata angin, topografi, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta memberikan solusi yang lebih personal dan akurat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan energi di tanah bekas kebakaran dapat diseimbangkan kembali, menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis untuk hunian di masa depan.